saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, usai dibebaskan dari rutan KPK, mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menggelar syukuran di Rumah Perubahan Jatimurni Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ira Puspadewi didampingi suami menceritakan perjalanan spiritual selama menjalani 10 hari penahanan di rutan KPK. Selain Ira dan suami, syukuran kebebasan juga dihadiri 2 rekannya yang juga mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Dalam syukuran itu, Ira Puspadewi bercerita soal perjalanan spiritual dengan penuh haru mengenai pengalaman selama dalam rutan. Apa yang dirinya sampaikan diharapkan bisa menjadi refleksi di kehidupan untuk selalu memiliki harapan dan tidak mendikte Tuhan. Acara syukuran kebebasan Ira Puspadewi dihadiri kerabat dan sahabat. Ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur barangkali yang kita anggap biasa, ibu bapak menganggap biasa hari ini, syukurilah. Karena kalau di dalam kita malam-malam lewatkan itu berat. Dan saya teringatkan ada satu buku dari Profesor Kamarudin Hidayat yang sampaikan ada 2 hal nikmat yang kita suka lupa bersyukur. Yang pertama adalah kebebasan, yang ini bukan urutan tapi yang saya ingat. Yang kedua adalah iman. Kalau kita punya itu, you have the world. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dan mantan 2 direktur lainnya dibebaskan dari rutan KPK Jumat sore. Ira bebas setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo serta masyarakat yang telah menyuarakan keadilan bagi Ira. Ira berharap adanya perlindungan hukum bagi profesional untuk Indonesia yang lebih baik. Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi peserta kami. Semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Membahas rehabilitasi bagi Ira CS, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan mengungkap Presiden Prabowo tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum dan orang yang bersalah bebas dari hukum. Otto menambahkan, penggunaan kewenangan rehabilitasi tidak dapat disebut sebagai intervensi, melainkan hak Presiden yang dijamin konstitusi. Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah dihukum. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi. Pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu. Dan itu kewenangan yang mutlak yang diberikan konstitusi kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira tidak merupakan jauh daripada intervensi. Justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara. Tokoh HAM Todung Mulya Lubis menilai kasus Ira erat dengan dugaan kriminalisasi. Todung menambahkan, dalam pengambilan keputusan bisnis yang sesuai kebijakan tidak bisa dipidana, namun ia mewanti-wanti pemberian pengampunan di kasus korupsi. Jadi dalam kasus Ira kita melihat dugaan ada kriminalisasi itu terhadap kebijakan, padahal kebijakan yang dibuat sesuai dengan aturan main, sesuai dengan peraturan perusahaan, mendapat persetujuan, semua itu kan adalah keputusan komersial bisnis yang tidak bisa dipidana. Presiden Prabowo mungkin melihat ini dan mendengar ini dan membuat rehabilitasi.
pertanyaan saya cuma satu sebenarnya. Kita perlu hati-hati dalam memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini, karena kita juga mesti menjaga hukum. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ampunan baik dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi kepada terdakwa atau terpidana sebanyak 4 kali, 3 diantaranya kasus korupsi, dan 1 di kasus pencemaran nama baik berkaitan dengan ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami koreksi apa yang saya sampaikan tadi. Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menjalani masa tahanan di rutan KPK selama 10 bulan. Kita akan bahas soal Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan 4 hak prerogatif dalam proses hukum. 3 diantaranya merupakan perkara korupsi. Lalu bagaimana perkara mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menjadi momentum untuk bisa mengevaluasi KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu dengan Maidop. Ya, selamat petang, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, kalau kita mengutip pernyataan dari Wamenko Otto, Presiden kan tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Apakah penegak hukum dalam hal ini KPK salah menindak? Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, gini Mbak, kalau menurut saya agak berbeda ya. Karena putusan ini adalah sudah putusan selesai, inkrah, dan ternyata terbukti. Kan gitu kan? Ini yang kita aspek norma. Tapi kalau kita melihat sebagai aspek pemberian rehabilitasi itu pengembalian kedudukan seseorang seperti keadaan semula. Yang kalau kita lihat di dalam pasal 97 KUHP, apabila terjadi kekeliruan dalam penyelesaian hukum yang diputus bebas atau lepas. Nah, sekarang Presiden memberikan rehabilitasi terhadap putusan pemidanaan. Kan gitu, Mbak. Oleh karena ini sebetulnya ada suatu sistem yang berbeda. Kalau kita melihat sebagai rehabilitasi, tadi hanya bebas dan lepas, tapi ini pemidanaan. Oke, berarti kalau kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Otto, adalah rehabilitasi itu hak Presiden untuk memberikan kedudukan apapun persoalan hukumnya, kan gitu kan. Oleh karena itu dalam ini agak sedikit berbeda, ada pendekatan hukum dan pendekatan politik. Nah, yang jadi problem tampaknya melihat Presiden melihatnya keadilan yang dalam peradilan, vonis dalam keadilan, tampaknya berbeda dengan keadilan yang ada dalam masyarakat substansif. Apalagi sudah ada suatu pendapat-pendapat yang saya gitu, pendapat-pendapat yang didengar oleh perusahaan, oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden secara luas, pertimbangan rehabilitasi itu tidak hanya pertimbangan terhadap hukum, tapi juga pertimbangan non-hukum terhadap perkembangan-perkembangan profesional ke depan, BUMN ke depan yang ditarget untuk mendapatkan suatu keuntungan-keuntungan, jangan sampai terkena ada suatu masalah hukum. Ini yang saya melihat seperti itu, Mbak. Oleh karena itu memang tadi kalau pertanyaan Mbak Ida terhadap evaluasinya ya, KPK, Kejaksaan Agung, polisi harus melihat secara objektif. Apakah ini bisnis, apakah ini non-bisnis, apakah ini dilindungi oleh business judgment rule ataukah tidak? Apakah ini kasus ini menguntungkan diri sendiri atau tidak? Apakah ini ada melawan hukum secara pribadi atau tidak? Ini yang saya kira harus melihat pertimbangan-pertimbangan ke depan sebagai evaluasi bahwa tidak ada niatan. Ini risiko bisnis. Pertentangan itu tipis, tapi perlu ada suatu kehati-hatian dalam menjalankan putusan sehingga jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini. Oke, ini adalah kasus korupsi ketiga di mana Presiden Prabowo Subianto ini menggunakan hak istimewanya begitu ya. Apakah kemudian celah pelanggaran ini masih bisa diusut? Ya, hak istimewa ini kan hanya diberikan oleh Ibu Ira. Seperti hanya dulu hak istimewa ini diberikan oleh Pak Lembong. Sehingga perkara-perkara yang lain tetap diusut. Apalagi kalau dugaan kemarin ditemukan oleh penyidik KPK itu adalah menguntungkan orang lain. Menguntungkan perusahaan lain. Ya, yang menguntungkan perusahaan lain itu saya kira KPK harus tetap lanjut. Kan gitu kan. Sebagai pelaksana dari Astacita Presiden ke-7 pemberantasan korupsi. Tapi terhadap pihak yang tidak ada keuntungan pribadi lah ini kembali pada jurisprudensi, Mbak. Suatu dikatakan
tidak ada korupsi apabila tidak ada keuntungan pribadi. Itu satu. Kedua, kepentingan umum dilayani. Ketiga, negara tidak dirugikan. Nah, disinilah saya kira juga harus disandingkan dengan permasalahan-permasalahan terhadap hukum pidana dan hukum administrasi yang tidak masuk dalam konteks perbuatan melawan hukum, tapi ada suatu kelalaian, fraud di dalam penyelesaian bisnis yang tadi. Oke, kalau begitu Nah, Anda melihat, maaf Prof, saya potong. Kalau begitu Anda melihat perlu ada evaluasi dari sistem peradilan di KPK? Ya, saya kira bukan sistem evaluasi ya, tapi pemahaman tentang aktus rusnya, tentang objek perkaranya. Objek perkara ini tentang apa? Oh, tentang bisnis, sehingga harus hati-hati. Karena bisnis dilindungi dalam business judgment rule. Ini suatu sikap, tidak ada kelalaian, tidak ada benturan, kemudian ada mitigasi, semua mekanisme dilakukan. Karena dalam hal seperti ini memang agak sulit ya. Dalam bisnis itu kalau kita baca, situasi yang tidak kepastian, ekosistemnya banyak. Ada aturan, ada politik, ada biaya harga yang membengkak. Tapi kalau bicara hukum pidana, ada harus kepastian. Lah, singgungan ini Mbak, saya kira tidak hanya KPK lah, semua penegak hukum yang ketika melakukan suatu pemeriksaan bisnis BUMN harus hati-hati. Makanya tadi Presiden pesannya ini kayaknya kita melihat ke depan dalam hal bisnis harus hati-hati. Karena kompleksitasnya luas, ekosistemnya luas. Sehingga tidak ada dilihat satu persatu, tapi suatu kompleks yang banyak. Harus hati-hati, apalagi dalam bisnis tugasnya adalah mendapatkan keuntungan yang sebenarnya kepada negara. Oke, apakah kemudian bisa dibilang rehabilitasi termasuk intervensi penegakan hukum? Kita tahu pemberian rehabilitasi kan jadi salah satu hak istimewa dari Presiden, diatur juga dalam konstitusi. Oke, dalam pemberiannya apakah kemudian juga apa batasnya pemberian rehabilitasi dan juga intervensi penegakan hukum? Ya, kalau dikatakan intervensi ya bisa jadi ya, karena kalau kita bicara rehabilitasi itu rehabilitasi dalam KUHP itu apabila ada suatu kesalahan hukum, itu pasal 97 KUHP, rehabilitasi. Tapi kalau rehabilitasi sebagai hak prerogatif Presiden bisa mengambil alih, bisa mengintervensi. Pandangannya tidak hanya hukum, termasuk non-hukum tampaknya Mbak. Kan begitu. Termasuk kalau kita lihat kemarin abolisi, itu tidak hanya hukum, termasuk non-hukum. Termasuk amnesti, termasuk non-hukum. Jadi penyelesaian-penyelesaian hukum dalam suatu sekarang itu ada penyelesaian-penyelesaian hukum, ada penyelesaian hukum politik tadi. Lah, oleh karena itu saya kira melihatnya sebagai bentuk hak prerogatif itu bagian dari intervensi negara sebagai kepala negara dalam rangka untuk bisa menghentikan perkara-perkara ini sebagai evaluasi ke depan. Kan gitu. Karena tampaknya Presiden melihat keadilan itu di mana ini? Apakah keadilan dalam ruang persidangan ataukah keadilan di luar persidangan? Lah, dalam situasi seperti ini kan banyak cerita, banyak gambaran-gambaran yang menyebabkan tampaknya ini tidak seperti itulah. Disitulah Presiden melihat sebagai bentuk kegamangan, kegalauan, kemudian ada situasi yang chaos untuk menjadikan suatu permasalahan itu cukup selesai. Presiden mengambil alih dengan memberikan suatu rehabilitasi, amnesti, ataupun abolisi, seperti itu. Oke, terakhir Prof. Hipnu, jadi ke depannya bagaimana menurut pandangan Prof. Hipnu agar nanti dirut-dirut BUMN dalam kerjanya, dalam mengambil keputusan ini ada unsur kehati-hatian, bagaimana agar tidak kemudian terjerat dalam kasus korupsi dan juga tindak pidana? Ya, kembali pada konsep yang melindungi adalah business judgment rule ya. Bisnis itu, BJR itu harus saya kira diterjemahkan kembali. Sebetulnya kalau ada kelalaian, ada kecurangan, fraud, itu seperti apa? Kan itu Pak. Ini harus dilihat. Jadi suatu teori kan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sehingga konsep-konsep itu harus secara spirit, rigid, lex dicta di dalam suatu perusahaan harus jelas. Jangan sampai tingkat kehati-hatian yang dilakukan dilanggar. Misalkan kalau kita mendengar KPK, ini sudah diperingatkan tetapi nekat, sudah ada evaluasi, sudah ada dan sebagainya. Nah itu yang benar yang mana kalau kita lihat dalam suatu dakwaan dan kalau kita lihat baca putusan seperti itulah. Artinya kan keinginan-keinginan yang sudah diingatkan itu sudah harusnya direspon juga, kan itu Pak. Nah disitulah saya kira kehati-hatian dalam suatu mengambil suatu bisnis itu ke depannya harus betul-betul ekstra hati-hati, tidak terjebak permasalahan seperti ini. Termasuk asal yang bersangkutan tidak ada keuntungan pribadi.
negara tetap diuntungkan, kepentingan umum dilayani. Itu prinsip dasar untuk terbebas dari suatu masalah korupsi. Baik, terima kasih sudah memberikan informasi dan juga pandangannya di Kompas Petang hari ini, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Sehat selalu, Prof. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi setelah Roy Suryo CS terancam pasal pemalsuan dokumen elektronik ijazah Jokowi. Kini giliran relawan Jokowi Andi Azwan yang dilaporkan balik kubu Roy karena diduga memasukkan scan salinan ijazah Jokowi di acara televisi.